Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan cerita tak terlupakan dari Tanah Suci nomor ke-76 dengan judul Alangkah Nikmatnya Hidangan Itu, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Sesungguhnya perbuatan baik itu sekalipun sudah lama waktu melakukannya, tetapi tidak ada yang dapat menuainya melainkan orang yang menanam kebaikan itu sendiri. Baiklah, inilah cerita dari Tanah Suci nomor 76. Alangkah nikmatnya hidangan itu. Saya berhaji beberapa tahun yang lalu bersama istri dan anak yang sulung. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, kami memakai bus milik orang Turki. Sopir dan kernetnya juga orang Turki. Saya beserta istri dan anak duduk di belakang. Padahal mesin bus itu terletak di belakang. Jadi saya merasakan panasnya mesin itu. Walaupun oleh kernet, kursi-kursi belakang diberi tilam untuk mengurangi panas. Sepanjang perjalanan itu saya tidak dapat beristirahat. Orang-orang lain banyak yang nyenyak tidurnya. Saya sendiri tidak dapat tidur. Dalam perjalanan sepanjang malam itu, saya menikmati sinar bulan saja yang jauh di atas padang pasir dan bukit-bukit batu. Ceritanya kira-kira pertengahan perjalanan antara Mekah dan Madinah itu, rombongan berhenti untuk makan dan keperluan lain. Terdapat sebuah restoran. Restoran itu di tengah padang pasir, jauh di mana-mana. Sebelum turun dari bus, saya berkata, "Ya Allah, di bus ini saya kebagian tempat yang panas. Karena itu di restoran ini saya mau dimanjakan, ya Allah. Saya mau diberi kenikmatan, ya Allah." Lalu kami semua turun. Saat masuk restoran, lalu duduk pada sebuah bangku panjang yang tinggi. Istri pun duduk di samping saya. Anak saya cepat-cepat antri mengambil makanan. Rupanya ia mau membawakan makanan untuk saya dan ibunya. Tetapi pada waktu itu ia menyampaikan makanan, ia keheranan sebab saya sudah duduk menghadapi hidangan. Padahal anak saya baru dapat dari antrian itu. Tadi baru saja saya duduk, ada seorang yang tiba-tiba saja datang membawa makanan. "Ini bapaknya yang paling dulu harus makan," katanya seraya menyertakan kotak makanan. Saya mengucapkan terima kasih, lalu makan. Alangkah nikmatnya saya makan. Nasi yang berminyak dan goreng ayam itu habis saya makan. Orang-orang lain ternyata tidak bernafsu makan, sehingga kemudian makanan itu tidak habis dan terbuang. Saya berkata kepada istri untuk menyemangatinya agar terus makan. Begitu pula kepada dokter, seorang wanita. Saya anjurkan agar ia makan dengan baik. "Dokter, ayo makan," kata saya, menirukan gaya seorang dokter pada pasien. Tetapi dokter itu pun tidak dapat dibujuk. Memanglah apabila saya di Indonesia, mungkin saya pun tidak tahan dengan makanan itu. Butir-butir nasinya besar-besar, mengkilat, berminyak. Begitu pula daging ayam sebesar itu juga digoreng dengan wangi yang asing, tidak bakalan menarik selera. Tetapi saat itu saya makan dengan nikmat, sehingga seluruh hidangan itu tandas habis blas. Barangkali Kanda turun Arab, kok senang sekali
dengan masakan Arab, kata istri saya kemudian. Mungkin, jawab saya berseloroh, bukan begitu, tetapi tadi saya minta kepada Allah agar diberi kenikmatan ketika makan. Wah, mengapa tidak memberitahu, kata istri saya. Ya, aku pikir Dinda pun berdoa demikian, jawab saya. Ya, itulah keajaiban di Tanah Suci, memang kemudian terwujud begitu saja, begitu segera. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tanah Suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa Tanah Suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di Tanah Suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke Tanah Suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di Tanah Suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.